Halo teman-teman semua, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai gajah. Kalau kita tak kenal, maka kita tidak akan sayang. Demikian salah satu pepatah yang populer di kehidupan budaya bangsa kita. Terkadang orang berpikiran sepihak dalam kehidupan ini. Sebagian orang melihat sisi kehidupan hanya didasari atas asas kebutuhan dan nilai manfaat secara manusiawi yang mengabaikan kebutuhan dan kelangsungan hidup makhluk lainnya, yaitu diantaranya gajah. Benua Afrika merupakan rumah bagi 26 juta gajah di awal abad 19. Akan tetapi jumlah itu menurun drastis dalam 5 dekade terakhir dengan maraknya perburuan liar. Kini hanya ada sekitar 415.000 gajah di Afrika, sedangkan di Asia hanya sekitar 50.000 di alam liar. Populasi gajah Asia saat ini hanya ditemukan di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sri Lanka, dan beberapa bagian darat Asia, diantaranya Thailand. Kita mungkin sebagian tidak tahu akan peran hidup dan manfaat gajah dalam memelihara lingkungannya. Seperti kita ketahui, gajah Sumatera hidup berkelompok dan merupakan hewan nokturnal yang aktif pada malam hari dalam sehari semalam, terus bergerak bisa mencapai 20 km. Dapat kita bayangkan jalannya rombongan gajah melakukan perjalanan setiap hari membuka ruang sinar matahari tembus ke lantai hutan. Sehingga proses fotosintesis bisa berjalan dan seperti halnya kita bercocok tanam, maka tumbuhan akan tumbuh dengan baik. Belum lagi disebabkan pencernaan yang buruk mengakibatkan gajah buang kotoran tiap 1 jam sekali. Sehingga hutan kita otomatis akan terpupuk dengan jumlah pupuk yang cukup, yaitu kurang lebih 5% dari bobot tubuh yang mencapai 3-4 ton. Gajah Sumatera adalah salah satu subspesies gajah Asia. Nama ilmiahnya Elepas maximus sumatranus. Saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan dan digolongkan ke dalam daftar merah IUCN atau The International Union for Conservation of Nature. Habitat gajah Sumatera, yaitu pada hutan alam di Pulau Sumatera, sedang mengalami kerusakan parah. Kondisi ini menyebabkan hilangnya sebagian habitat gajah. Dalam jangka panjang dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan hidup mamalia darat terbesar ini. Secara ilmiah gajah diklasifikasikan ke dalam keluarga Elephantidae. Terdapat 2 jenis hewan yang termasuk dalam golongan Elephantidae yang masih hidup di muka bumi, yaitu genus Elepas dan Loxodonta. Genus Elepas terdiri dari satu spesies, yaitu Elepas maximus, atau yang kita kenal sebagai gajah Asia. Sedangkan Loxodonta yang terdiri dari 2 spesies, yaitu Loxodonta africana dan Loxodonta cyclotis. Keduanya digolongkan sebagai gajah Afrika. Gajah Asia atau Elepas maximus memiliki 3 subspesies, yaitu Elepas maximus indicus, Elepas maximus maximus, dan Elepas maximus sumatranus. Gajah Sumatera adalah salah satu subspesies gajah Asia dengan nama ilmiahnya Elepas maximus sumatranus. Di Indonesia juga terdapat gajah Kalimantan yang masih digolongkan sebagai Elepas maximus indicus. Namun dalam keterangan lainnya disebutkan bahwa gajah Kalimantan merupakan subspesies tersendiri, yaitu Elepas maximus bornensis. Genus Loxodonta sendiri terdiri dari 2 spesies, yaitu Loxodonta africana yang ditemukan hidup di wilayah savana Afrika dan Loxodonta cyclotis yang ditemukan hidup di hutan tropis Afrika. Versi lain menyebutkan hanya ada 1 spesies gajah dari genus Loxodonta, yang menurut versi ini kedua jenis gajah Afrika tersebut merupakan subspesies Loxodonta africana dan Loxodonta africana cyclotis.
Gajah Asia biasanya ditemukan dalam ukuran kawanan yang lebih kecil dan memiliki tautan sosial yang cair. Individu atau keluarga dapat bersosialisasi dengan gajah lain dalam klan mereka. Ciri-ciri gajah Sumatera. Gajah Sumatera memiliki ciri khas tertentu, terutama bila diamati dari bentuk fisiknya. Ciri-ciri gajah Sumatera secara umum adalah sebagai berikut. Bobot gajah Sumatera sekitar 3-5 ton dengan tingginya 2-3 meter. Kulitnya terlihat lebih terang dibanding gajah Asia lain dan di bagian kupingnya sering terlihat depigmentasi seperti flek hitam kemerahan. Hanya gajah jantan yang memiliki gading panjang. Pada betina, kalaupun ada gading maka akan pendek, hampir tidak kelihatan. Berbeda dengan gajah Afrika di mana baik jantan maupun betina sama-sama punya gading. Ciri mencolok lainnya ada pada bagian atas kepala. Gajah Sumatera memiliki 2 tonjolan sedangkan gajah Afrika cenderung datar. Kuping gajah Sumatera lebih kecil dan berbentuk segitiga sedangkan gajah Afrika kupingnya besar dan berbentuk kotak. Gajah Sumatera memiliki 5 kuku di bagian depan dan 4 kuku di bagian belakang. Gajah Sumatera ini hidup di hutan-hutan dataran rendah di bawah 300 meter DPL. Tetapi juga sering ditemukan merambah ke dataran yang lebih tinggi. Jenis hutan yang disukainya adalah kawasan rawa dan kawasan hutan gambut. Populasinya tersebar di 7 provinsi yaitu meliputi Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Pada tahun 2007, populasi gajah Sumatera di alam liar diperkirakan hanya sekitar 2.400 hingga 2.800 ekor. Turun separuhnya bila dibandingkan tahun 1985 yang masih sekitar 4.800 ekor. Saat ini jumlahnya terus diperkirakan mengalami penyusutan karena habitat hidupnya terus menyempit. Terhitung 25 tahun terakhir, Pulau Sumatera telah kehilangan 70% luas hutan tropis yang menjadi habitat gajah. Gajah sendiri termasuk dalam binatang non-nocturnal yang aktif di malam hari. Hewan ini hanya membutuhkan waktu tidur sekitar selama 4 jam per hari dan terus bergerak selama 16 jam untuk menjelajah dan mencari makanan. Sisanya digunakan untuk berkubang dan bermain. Pergerakan gajah dalam sehari bisa mencapai areal seluas 20 km persegi. Idealnya kebutuhan luas areal untuk gajah liar minimal 250 km persegi, yaitu berupa hamparan hutan yang tidak terputus. Gajah Sumatera memakan rumput-rumputan, daun, ranting, umbi-umbian, dan kadang buah. Setidaknya terdapat 69 spesies tumbuhan yang bisa dijadikan pakan gajah. Tumbuhan tersebut terdiri dari 29 kelompok rumput-rumputan dan 40 kelompok tanaman non-rumput. Gajah Sumatera ini diketahui lebih menyukai rumput. Efisiensi sistem pencernaan gajah itu sangat buruk. Hewan ini bisa membuang fesesnya setiap 1 jam sekali. Tidak heran bila dalam sehari gajah Sumatera memerlukan makanan hingga 230 kilo atau setara 5-10% dari bobot tubuhnya. Sedangkan untuk minum dibutuhkan 160 liter air setiap hari. Di musim kemarau, gajah Sumatera juga bisa menggali air di dasar sungai yang mengering hingga kedalaman 1 meter. Gajah jantan sendiri memiliki periode mus, yaitu masa produksi hormon testosteron. Mus menandakan bahwa gajah jantan sudah siap kawin. Secara umum gajah jantan akan mengalami mus setelah berumur sekitar 12 sampai dengan 15 tahun. Saat gajah jantan memasuki periode mus, akan terjadi perubahan perilaku. Nafsu makan menurun, gerakannya lebih agresif, dan suka mengendus-ngendus dengan belalainya.
Selain itu terjadi juga perubahan fisik seperti sering meneteskan urin, penis sering keluar dan dari dahinya mengeluarkan kelenjar berbau menyengat. Gajah betina sendiri bisa melahirkan anak setelah berumur di atas 9 sampai dengan 10 tahun. Usia kehamilan mencapai 22 bulan. Bayi gajah Sumatera yang baru lahir memiliki bobot tubuh sekitar 40 sampai dengan 80 kilo dengan tinggi 75 sampai dengan 100 cm. Bayi tersebut akan diasuh oleh induknya hingga berumur 18 bulan. Dalam satu kali kehamilan biasanya terdapat satu bayi. Namun dalam beberapa kasus ada juga yang melahirkan hingga 2 bayi. Jarak waktu kehamilan berkisar 4 sampai dengan 4,5 tahun. Gajah merupakan hewan sosial yang hidup berkelompok. Kelompok berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup gajah. Jumlah anggota gajah sangat bervariasi, tergantung pada kondisi sumber daya alam dan luas habitatnya. Gajah Sumatera bisa ditemukan dalam kelompok yang terdiri 20 sampai dengan 35 ekor. Tetapi juga ada kawanan yang hanya 3 ekor saja. Setiap kelompok dipimpin oleh seekor betina, sedangkan yang jantan berada dalam kelompok untuk periode tertentu saja. Gajah yang tua akan hidup memisahkan diri dari kelompoknya hingga pada akhirnya mati. Gajah Sumatera sangat peka dengan bunyi-bunyian. Untuk melakukan perkawinan dan berkembang biak, gajah memerlukan suasana yang tenang dan nyaman. Suara alat berat dan gergaji mesin akan sangat mengganggu perkembangbiakan gajah. Menurut seorang senior saintis di Nature Conservation Foundation, dengan adanya kombinasi faktor iklim dan ulah manusia, maka akan memaksa spesies gajah untuk masuk ke dalam kantong yang lebih terisolasi. Dalam jangka panjang, akan menyebabkan gajah menjadi lebih kecil tubuhnya sebagaimana fenomena yang telah terjadi pada populasi gajah di Pulau Kalimantan, yang ternyata berukuran 30% lebih kecil dari kerabat mereka di luar. Pada tahun 2011, International Union for Conservation of Nature menetapkan status konservasi gajah Sumatera ke dalam kategori Critical Endangered. Artinya satwa ini berada dalam ambang kepunahan. Status Critically Endangered itu sendiri atau CR berada hanya 2 tingkat dari status punah di alam liar dan punah sepenuhnya. Status konservasi gajah Sumatera dalam sistem hukum di Indonesia itu sendiri termasuk satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Perlindungan diberikan karena ancaman terhadap kelangsungan hidupnya semakin besar. Ancaman terbesar datang karena rusaknya habitat, karena berebut dengan lahan perkebunan dan pertanian, sehingga seringkali terjadi konflik dengan manusia. Sedangkan ancaman lainnya karena perburuan untuk diambil gadingnya. Demikian teman-teman cerita pengetahuan